Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Ma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah di akhir Agustus ini, di pertemuan terakhir kita di Masjid Darussalam, karena seperti yang disampaikan di pertemuan kemarin, tempat kita mungkin akan pindah ke masjid yang lain sehubungan dengan masjid ini akan direnovasi, ya, selama 2 tahun kalau tidak salah, dan 10 tahun ke belakang. Saya setidaknya di Konitin ini dari 2016. Di awal-awal kita pakai absen, barangkali ada yang mengikuti dari awal gitu, pakai daftar absensi. Dan sekarang 2026, 10 tahun kita mengadakan taklim di masjid ini. Begitu banyak kenangan, bekas-bekas tempat duduk kita di masjid ini. Mudah-mudahan jadi saksi nanti di akhirat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini bumi akan menjadi saksi. Kata Nabi, bumi jadi saksi kalau tempatnya dipakai dalam ibadah. Semuanya akan bicara. Jadi pertemuan terakhir ini pertemuan penutup di Masjid Darussalam, sehingga supaya ada kenangannya. Tara-tara di Konitin kita foto-foto nanti. Jadi 1 jam ke depan kita akan membahas materi, dan 15 menit kemudian tanya jawab. Sisanya kita akan dokumentasi, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Bukan berhenti pengajiannya, cuman pindah saja, gitu ya. Cuman pindah tempat. Masih membahas kitab Nihayatul Alam, akhir dari alam semesta, karya Syekh Al-Uraifi, di tanda-tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi menurut beliau. Dan seperti biasa kita mulai dengan membaca tulisan beliau sebelum nanti kita coba kontekstualisasi, kita tarik ke zaman sekarang. Walaupun bukunya juga ditulis masih di zaman sekarang, tahun 2010-an kurang lebih. Masuk ke ciri 69. Tada'il umam alal ummatil islamiyah. Diterjemahkan umat-umat yang saling memanggil untuk menyerang umat Islam. Tada'i dari kata da'a yad'u dakwah, mengajak. Jadi umat-umat saling mengajak untuk menyerang umat Islam. Bapak Ibu, mungkin sudah jadi bahasa Indonesia, ya, umat itu. Kalau aslinya umat itu sering diterjemahkan atau paling mudah diterjemahkan ke bahasa kita bangsa. Jadi ummah Islamiyah artinya bangsa Islami. Dan kita mengenal bangsa itu diikat dengan akidah. Boleh jadi secara wilayah geografis KTP-nya orang Malaysia,
Tapi orang Malaysia dengan orang Indonesia selama Muslim dia satu bangsa, umat Islam. Jadi umat Islam tidak dibatasi dengan sekat geografis, tidak dibatasi dengan wilayah, tidak dibatasi dengan waktu. Umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang sama seperti yang ada di Mekah di zaman Nabi Muhammad, di zaman para sahabat. Ini kelebihan umat Islam. Berbeda definisi umat kalau nggak ditempelkan kepada Islam. Kalau sekarang kan bangsa itu dibatasi wilayah, ya. Bangsa Cina, ya Cina saja. Bangsa Arab, ya Arab saja. Bangsa Indonesia, Indonesia saja. Bangsa Afrika, ya Afrika saja. Sementara umat Islam dia nggak dibatasi dengan etnis, suku, ras, golongan dan seterusnya. Nah, tada'il umam kalau diterjemahkan bangsa, terjemahannya jadi bangsa-bangsa saling memanggil, saling bekerja sama untuk menghadapi umat Islam di semua tempat. Bangsa-bangsa, saya sengaja mengulang terus-terusan kalimat bangsa-bangsa karena al-umam bentuk jamak dari kata umat. Kalau umat satu, umatain dua, kalau banyak umam. Bangsa-bangsa yang saling bekerja sama untuk menyerang, menghabisi umat Islam di mana-mana. Karena umat Islam tidak tersekat oleh wilayah. Bapak Ibu kalau mendengar kalimat bangsa-bangsa, kira-kira apa yang terbayang langsung di benaknya? Kalau saya yang terbayang langsung adalah perserikatan. Bahasa Arabnya PBB, kalau bahasa Inggrisnya kan United Nations. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Yang tahu boleh pulang. Bahasa Arabnya Persatuan Bangsa-Bangsa. Bahasa Arabnya Al-Umam Al-Muttahidah. Bangsa-bangsa yang bersatu. Tapi harus dilihat. Begini sajalah. Dewan Keamanan PBB. Ada negara umat Islamnya. Yang hafal Dewan Keamanan PBB, negara apa saja yang punya hak veto? Cuman 5. 3 blok barat, 2 blok timur. Nggak ada perwakilan umat Islamnya di sana. Blok baratnya ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis. Blok timurnya ada Rusia, ada Cina. Yang satu ahli kitab, yang satu musyrik. Umat Islamnya ke mana? Nggak ada, nggak masuk di sana. Jadi maksudnya kata al-umam, nanti kita lihat di hadisnya Nabi menyebut dengan kalimat al-umam. Dan bagi kita yang hidup di 2026 ini memaknai al-umam tidak salah. Insya Allah ya, kalau salah semoga Allah mengampuni saya. Tidak salah kalau kemudian kita memaknai al-umam yang dimaksud dalam hadis tentang akhir zaman bagi kita khususnya. Karena kalau kita lihat tafsir atau syarah dari hadisnya Rasulullah yang akan kita bahas ini, setiap zaman itu punya penafsirannya. Beda zaman, beda penafsiran. Penafsiran kontemporer 2026, saya berani untuk mengatakan dan cenderung kepada pendapat al-umam di 2026 adalah al-umam al-muttahidah. Kita akan lihat insya Allah sepak terjangnya al-umam al-muttahidah terhadap dunia Islam itu kayak gimana. Seakurat apa Rasulullah menggambarkan PBB bagi dunia Islam, gitu ya. Karena judulnya adalah Tada'il Umam 'alal Ummatil Islamiyah. Ketika banyak bangsa bersatu tapi merugikan umat Islam, 'alal Ummatil Islam. Baik.
minal alamatil lati taqa'u akhir zaman qariban minas sa'ah takalubul umam 'alal ummatil islamiyah. Di antara tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman dan dekat dengan terjadinya kiamat, takalubul umam, bergeraknya bangsa-bangsa menghadapi umat Islam. Lakin Allah Azza wa Jalla hafadha hadhil ummah. Hanya saja Allah yang menjaga umat ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Kalau bukan dijaga oleh Allah, mungkin umat Islam kewalahan dan habis ya menghadapi bangsa-bangsa ini. Walladhi yatasaffahu tarikh, dan yang yatasaffah itu dari kata safhah, halaman. Dan yang membuka halaman sejarah, yajidu anna ummatal Islam khadat huruban kubra. Akan menemukan dalam catatan sejarah, dalam lembaran sejarah, umat Islam banyak terjun, banyak terlibat dalam perang-perang besar. Huruban kubra, perang-perang besar. Waqa'at 'alaiha masaib, dan mengalami berbagai musibah-musibah. Jamak dari kata musibah, masaib. Wallahu hafidhuha wa muayyiduha. Dan Allah masih tetap menjaga dan mensupport, membela umat Islam. Faqad ijtama'an nasara fil hurubis salibiyyah fanasarallahu al-muslimina 'alaihim. Pernah orang-orang Nasrani berkumpul dalam perang-perang salib. Kalau kita ulas tentang cerita perang salib, yang bergabung di perang salib itu bukan cuma satu bangsa, bukan cuma satu negara. Dari negara Inggris ke negara Prancis, ke negara Belgia, ke negara Austria dan seterusnya, semuanya bersatu menghadapi umat Islam. Jadi beliau menyebut contohnya sebelum ada PBB kalau ini. Contohnya sebelum ada PBB. Beliau mencontoh perang salib adalah bentuk dari tanda akhir zaman. Panasarallahul muslimina 'alaihim, kemudian Allah menolong umat Islam atas mereka. Wajtahat tatar ad-duwal al-islamiyah wa raddallahu kaidahum. Dan bangsa Mongol, Tatar, juga pernah masuk ke negeri Islam. Kemudian Allah mengembalikan tipu daya mereka. Sampai ada masa ini tahun berapa Masehinya? 621 Masehi kalau tidak salah. 621 Masehi, hanya 3.000 pasukan Mongol masuk ke wilayah umat Islam, ke 5 kota besar. Padahal jumlah umat Islamnya 3 juta. Tapi yang 3 juta ini mereka nggak bisa menghadapi yang 3.000. Bahkan sampai di catatan sejarahnya 100 Muslim untuk menghadapi 1 orang tentara Tatar aja nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani untuk berdiri, nggak ada yang berani untuk speak up, nggak ada yang berani untuk mencegah. Padahal makin jauh bangsa Tatar itu dari negara asalnya, makin dalam mereka masuk ke negeri umat Islam, berarti kan makin terputus logistiknya dari negara asalnya. Betul? Umat Islamnya nggak suka dengan orang Tatar, jumlah merekanya jauh lebih sedikit, tapi yang 3.000 bisa membantai yang 3 juta. Jadi menurut beliau, menurut Syekh Ar-Uraifi, pembantaian umat Islam oleh Tatar juga masuk dalam hadis ini. Setiap zaman punya penafsirannya masing-masing tentang hadis ini. Bagaimana hadisnya beliau belum menyebutkannya. Wa fi asrina, dan di zaman kita, tamala as-salibiyuna wal yahud. Kaum salibis, palangis dengan orang-orang Yahudi, mereka bekerja sama. Wal amalu billahi kabirun fi audatil muslimina lidinihim liya'udan nasru lahum. Dan harapan kepada Allah sangat besar
agar umat Islam kembali kepada agamanya dan agar pertolongan Allah diberikan kepada umat Islam. Jadi beliau menyoroti sejarah, ada masanya umat Islam di bawah, jumlahnya banyak, musuhnya sedikit, umat Islamnya kalah. Di zaman Tatar, di zaman Perang Salib, dan di zaman sekarang juga. Tapi siklusnya masih sama. Tatarnya terusir, Perang Salibnya kita menang, mudah-mudahan hari ini juga bisa menang. Cuman ya apakah kita jadi saksi sejarah atau tidak, hanya Allah yang tahu. Beliau kemudian mengutip surat Al-Hajj, surat 22 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh Allah benar-benar pasti akan menolong siapapun yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Kemudian di surat Al-Mujadilah ayat 21, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menetapkan bahwa saya benar-benar akan menang dan utusan-utusan saya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Nah, baru kemudian Syekh Al-Uraifi mengutip hadis yang dimaksud tentang umat-umat yang bekerja sama untuk menyerang umat Islam. Hadisnya saya kira masyhur. Hadisnya hadis yang populer. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hadis umat Islam akan seperti buih di lautan. Nah, hadisnya itu. Yang meriwayatkannya sahabat Rasulullah SAW, namanya Thauban. An Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Thauban berkata, Rasulullah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja akan terjadi bangsa-bangsa saling memanggil untuk menghadapi kalian sebagaimana orang-orang yang mau makan saling memanggil ke piring. Prasmanan orangnya banyak. Misalnya misalnya gitu ya. Misalnya Umi Tati ngundang kita ke rumahnya. Beliau sudah menyiapkan makanan yang banyak, misalnya contoh ya Mas. Kita diundang, itu namanya tada'al akalah. Akala artinya makan, orang yang makan namanya akalah. Jumlahnya banyak. Kalau satu akilun, kalau dua akilani, akilaini, kalau banyak akalah. Bangsa-bangsa akan saling memanggil untuk mendatangi dan menyerang kalian sebagaimana, ini menarik perumpamaan Rasul, sebagaimana orang lapar dipanggil, saling panggil memanggil ke nampan. Makanan sudah siap, hidangan sudah tersaji, ayo. Perumpamaannya dibuat seperti orang kelaparan yang mau berbagi makanan di nampan dan di hidangan. Nabi mengumpamakan umat Islam seperti makanan. Yang namanya makanan pasif, yang namanya makanan nggak bisa membela diri kalau dia lagi dicaplok. Yang namanya makanan terserah orang yang makan. Saya pengen ini, foto. Saya pengen tumpeng bagian atas, foto. Abi mah hoyong sangu nahungkul, ambil. Abi mah hoyong sangu sareng gurame asam manis sekantenan dibekal ka bumi. Anak gitu. Nabi membuat perumpamaan, tolong bayangkan ya, ada parasmanan, kemudian saling ngundang, saling ngajak dan ngambil bagian itu sesuka hati. Situasi seperti ini dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, salah seorang sahabat kemudian bertanya, min qillatin nahnu yauma idzin, ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada hari itu sedikit? Pertanyaan yang logis.
Pertanyaan yang rasional, masuk akal. Kenapa? Karena kalau dikepung, biasanya yang dikepung jumlahnya sedikit, yang ngepung jumlahnya banyak. Tapi kalau dikepung yang jumlahnya yang ngepung jumlahnya sedikit, yang dikepung jumlahnya banyak, itu baru tanda tanya. Min qillatin, pertanyaannya logis, ya Rasulullah, kita dikepung seperti orang nyerbu makanan, apakah karena jumlahnya sedikit? Kebayangnya makanan sedikit, orangnya banyak, kira-kira bagaimana rebutannya? Kalau makanan banyak, orang sedikit, nyantai. Tenanglah. Diundangnya 100 orang. Makanan disiapkan untuk 2000 orang. Tenang, sedikit, ngambilnya juga aman gitu. Tapi kalau tadi sudah salatri, kelaparan, makanannya terbatas, min qillatin nahnu yauma idzin, kata para sahabat, kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian hari itu justru banyak. Dan hadis ini semakin mendekati akhir zaman, penafsirannya akan semakin benar. Kenapa? Karena di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, jumlah umat Islam masih minoritas, masih sedikit. Apalagi di zaman Nabi, ya. Di zaman Nabi. Sekarang kalau Bapak Ibu ngecek di global Muslim population, jumlah umat Islam per hari ini, terlepas dari akidahnya benar atau tidak, minimal yang bersyahadat Allah Tuhannya dan mengaku Muhammad sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya sudah sampai di angka 2 miliar sekian. 2 miliar dari 6 miliar, 6 sampai 7 miliar. Tapi kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir walakinnakum husaun ka husa'is sail. Akan tetapi kalian seperti buih di lautan, seperti buih ketika banjir terjadi, ya, berbusa. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah benar-benar pasti akan mencabut dari dada musuh kalian kewibawaan atas kalian, ketakutan, keseganan atas kalian. Jumlah banyak, musuh tidak segan. Jumlah banyak, musuh tidak takut. Di sisi yang lain, wala yaghrifanna fi qulubikumul wahna. Dan Allah pasti benar-benar akan melemparkan ke dalam hati kalian al-wahn, ke dada musuh dicabut mahabbahnya, ke hati umat Islam disuntikan wahannya. Qila, ada yang bertanya ke Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah? Ini pertanyaannya bukan pertanyaan para sahabat yang tidak tahu arti wahn. Karena wahan dalam bahasa Arab diketahui artinya. Mereka ngerti apa itu wahan. Sehingga pertanyaan wamal wahan ini bukan apa itu wahan, tapi terjemahan yang lebih akurat, wahan jenis seperti apa ya Rasulullah? Karena wahana sendiri, wahana bahasa Indonesianya, wahanun, itu dipakai di dalam Al-Quran. Misalnya dalam ceritanya Nabi siapa? Dalam ceritanya Nabi Zakaria. Waktu Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, tulang saya sudah lemah. Gimana kalimatnya? Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Tuhanku, tulangku sudah lemah. Jadi wahan itu bahasa Arab yang dikenal, populer, masyhur, dimengerti oleh para sahabat. Sehingga pertanyaan wamal wahnu di hadis ini bukan ya Rasulullah, kami baru dengar kata wahan, bukan itu maksudnya. Tapi wahan jenis apa yang membuat umat Islam, yang wahan jenis apa yang disuntikan oleh Allah ke dalam hati umat Islam. Kata Nabi,
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Keropos tulangnya umat Islam dari dalam karena cinta dunia dan membenci kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, kemudian beliau ini agak panjang, 2 halaman. Wal qas'ah. Qas'ah ini tadi kita terjemahkan nampan ya, atau piring. Wi'a'un yu'kalu fihi wa kana yuttakhadhu minal khashabi ghaliban. Wadah tempat makan dan biasanya terbuat dari kayu. Wal ghutha dan buih ma yaji'u fawqas sayli mimma yahmiluhu minaz zabad wal wasakh wa ghairi. Buih yang menumpuk di atas banjir biasanya membawa kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Wal wahan fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hubbid dunya wa karahiyatil maut. Nabi menafsirkan wahan. Wahannya sendiri sudah dimaknai, sudah diketahui artinya. Nabi menafsirkan wahan dengan hubbud dunya dan karahiyatul maut. Wa hadzal hadits min dalailin nubuwah wa alamat min alamatis sa'ah faqad tada'at umamul kufri kama tatada'al akalatu ala qas'atit ta'am. Hadis ini adalah tanda kenabian dan tanda akhir zaman karena sudah nyata terjadi bangsa-bangsa yang kufur, mereka memakan umat Islam seperti hidangan. Wa sababu hadzal hawan laisatil qillatu fil muslimin. Dan sebab kelemahannya bukan karena jumlahnya, bal hum kathrah. Justru jumlahnya banyak, walakinnahum ghutha wa zabad kalladhi yahmiluhu sayl. Seperti buih, la wazna lahu, tidak ada bobotnya, wa hadza halul ummatil yaum. Dan seperti inilah kondisi umat hari ini. Faqad tajawaza adaduhum 1,000 miliun. Jumlahnya sudah melebihi 1.000 juta. 1.000 juta desa miliar gitu ya. Karena ini bukunya ditulis 2010. Sekarang 2026 sudah 2 miliar. Lakinnaha kathratu kam min la kaifin. Hanya saja jumlah 1 miliar ini jumlah kuantitas bukan jumlah kualitas. Kam min la kaifin. Fal mahabatu tunza'u min qulubi a'daihim. Maka rasa segan dicabut dari hati musuhnya. Fayastakhifuna bil muslimin. Mereka menganggap enteng dan remeh umat Islam. Fayuharibunahum wa yaghzunahum. Mereka memerangi dan menganeksasi, mengambil wilayah umat Islam. Wadzalika indama qudhifal wahnu wa huwa hubbul hayati wa karahiyatul maut. Dan yang demikian itu terjadi ketika umat Islamnya diserang penyakit hubbul hayat, cinta hidup dan benci mati. Kita lihat Bapak Ibu karena beliau yang membuat petanya. Ini peta Tarikhul Istimar Al-Gharbi Lidwalil Arabiyyah. Sejarah penjajahan barat terhadap negeri-negeri Arab. Sejarah penjajahan barat terhadap negeri-negeri Arab. Tarikhul Istimar Al-Gharbi Lidwalil Arabiyyah. Lihat negara yang menjajahnya. Gak jauh-jauh dari Dewan Keamanan PBB. Perancis menjajah Mesir 1801-1798. Dilanjut Inggris 1882 sampai dibaliknya sampai 1954. Jazair dijajah Perancis 1832 sampai 1962. Hanya bahasa Arab orang Aljazair itu rada-rada ke Perancis-Perancisan. Dan banyak orang Arab di Perancis latar belakangnya dari Aljazair. Maghrib. Maghrib itu Maroko. Bahasa Arabnya Maghrib, Maroko. Dikasih nama Maghrib karena ini daerah paling barat. Tempat matahari terbenam. Maghrib. Maghrib
dijajah Prancis dan Inggris 1912 sampai 1956. Tunisia dijajah Prancis 1881 sampai 1956. Libya dijajah Itali 1911 1951. Itali bukan Dewan Keamanan PBB. Mana lagi? Suriah dan Lebanon dijajah Prancis 1922 1945. Palestina, Jordan, Irak dijajah Inggris 1922 1948. Dan Bapak Ibu tahu 1948 berdiri negeri penjajah Israel, pindah dari Inggris ke Israel, karena Israel ini sebetulnya pangkalan militer yang dikembangkan jadi negara, pangkalan militernya Barat. Jadi kalau pangkalan militernya hilang, ya Barat berarti hilang kukunya di Palestina, di Timur Tengah, dan seterusnya. Dulu wilayah-wilayah ini, negara-negara Arab khususnya, dulu masuk ke wilayah Turki Utsmani. Masuknya ke wilayah Turki Utsmani sebagai satu hidangan yang utuh. Datang Barat, ya negara-negara ini saja. Saya pengen Maghrib, ambil. Saya pengen Tunis, ambil. Saya pengen Aljazair, ambil. Saya pengen Libya, ambil. Saya pengen Mesir, ambil. Sama seperti hidangan yang kemudian diserbu oleh jumlah yang lebih sedikit, negaranya sedikit, padahal umat Islamnya jauh lebih banyak. Dan tahun berapa PBB berdiri? 1945. 20 Oktober 1945. Jadi lihat saja negara-negara ini 1945 masuk di sini. Prancis 1945 ada di sini. Di Maroko 1945 ada di sini, dan seterusnya. Jadi saat Nabi menyebut tada'al umam, hari ini disebutnya al-umam al-muttahidah. Al-umam al-muttahidah. Baik. Selesai baca bukunya karena poin ke-70 poin yang berbeda lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mulai dari sini ya. Umat Islam yang dikepung. Hadisnya tadi sudah kita sampaikan dari Thauban, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tiba masanya bangsa-bangsa memperebutkan kalian seperti orang lapar memperebutkan makanan di nampannya. Hadisnya sahih. Kalaupun agak turun derajat hadisnya hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Tada'al akalah, bangsa-bangsa yang diumpamakan saling mengundang, saling bersekongkol, saling berhimpun untuk membagi mangsa. Ila qas'atiha, wilayah kaum muslimin yang diperlakukan seperti objek mati. Dan ini gambaran ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membahasakannya dengan bahasa yang dimengerti oleh para sahabat. Kalau hari ini ila qas'atiha, bangsa-bangsa yang rebutan minyak bumi di negeri umat Islam. Bangsa-bangsa barat dan timur yang berebut dengan gas alam di negeri umat Islam. Bangsa-bangsa kafir yang berebut tambang emas di negeri umat Islam. Bangsa-bangsa timur dan barat yang berebut uranium di negeri umat Islam, dan seterusnya. Kalau Nabi menyebutkan minyak bumi, mau ngerti para sahabat, namanya Rasulullah minyak bumi itu. Uranium nggak akan ngerti. Tapi kalau qas'atiha, seperti orang lapar berebut makanan, karena ujung-ujungnya perut dan isi perutnya. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Dan al-umam al-muttahidah. Ini hadisnya benar. Tapi bagaimana mengaplikasikan hadisnya bisa dikritisi kalau ini ya. Hadisnya, kontekstualisasi terhadap hadisnya ini bisa
bisa bisa apa namanya bisa bisa didiskusikan kalau ini. Tapi realitanya, hadirin yang Allah muliakan, Bapak Ibu, realitanya 5 anggota tetap Al-Umam Al-Muttahidah ini satu pun tidak ada negeri muslimnya. Amerikanya, Inggris, Prancis, dan sebaliknya Rusia, Cina. Rusia, Cina. Jadi banyak resolusi yang kemudian diveto. Urusan Palestina yang memvetonya Amerika. Urusan Palestina yang memvetonya Inggris. Kalau urusan Suriah, baheula yang memvetonya Rusia. Kalau urusan wilayah timur, umat Islam wilayah timur, misalnya kata Amerika, ini hak asasi yang dilanggar. Kata Rusia, oh enggak, ini bukan hak asasi yang dilanggar. Mana Bicesnya Rusia melakukan ini dan itu. Kata Amerika, wah ini pelanggaran hak asasi. Kata Rusia, enggak. Ini bukan termasuk hak asasi. Ini saling veto akhirnya. Sementara jumlah umat Islam yang hampir atau lebih sekarang bahkan dari 2 miliar, ataupun tidak masuk ke sana. Kalau Bapak Ibu ikuti berita-berita terakhir dari Turki khususnya, suara-suara supaya umat Islam masuk ke Dewan Keamanan PBB itu muncul. Perwakilan negeri umat Islam supaya masuk ke Dewan Keamanan PBB yang terakhir sejauh yang saya ikuti muncul dari Bapak Erdogan. Dari Bapak Erdogan. Mudah-mudahan ya, walaupun ini bukan kapasitas kita, mudah-mudahan para pemimpin negeri umat Islam tuh ngeh kalau memang suara yang mereka wakili, umat yang mereka wakili itu berhak untuk ada di sana, untuk mengeluarkan vetonya juga. Nah, kalau tadi beliau ngasih contoh Tatar, kalau Syekh Uraifi ngasih contoh pasukan salib, memang di bukunya tidak ada. Tapi ini kita lihat beberapa contoh yang terjadi pasca PBB berdiri. Banyak resolusi-resolusi, banyak peristiwa-peristiwa, banyak sepak terjang PBB yang kurang kurang greget kalau korbannya itu umat Islam. Kurang kencang untuk bicara hak asasi manusia kalau yang jadi korbannya itu umat Islam. Contoh misalnya di Palestina. Ini 1947 resolusi 181 ada peristiwa namanya Nakbah. Jadi Palestina dibagi jadi 2. Padahal warga Israel itu jumlahnya minoritas. Tapi wilayah Palestina dikasih ke Israel 51% atau 55%. Sementara jumlah penduduk Palestina lebih banyak, wilayahnya cuma dikasih 45%. Secara jumlah lebih banyak, tapi wilayahnya lebih kecil proporsinya. Dan dari 47, kemudian ke 68, ke 67, kemudian sekarang 2026, wilayah Palestinanya makin lama makin kecil, makin kecil. Sekarang Gaza juga makin kecil. Sementara tujuan, kalau kita lihat tujuan dibuatnya PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Untuk menjaga perdamaian dunia. Kalau yang kepentingannya di sekitaran Amerika, Inggris dan Prancis, ngomongnya kencang, demi perdamaian. Kalau di sekitaran Rusia dan Cina, demi perdamaian. Tapi kalau di luar mereka semua, apalagi di wilayah umat Islam, kurang bicara. Di Libya, tahun 1973. Ini yang akhirnya jadi konflik berkepanjangan dan akhirnya muncullah Libya, Gaddafi. Jangan percaya lagi sama Barat, muncul Gaddafi. Jangan percaya lagi sama Barat, jangan percaya lagi ke Amerika dan seterusnya. Di 1995 mana wilayah Bosnia? Kita masukin ya. Bosnia
pembantaian Bosnia oleh tentara Serbia, Serbia Herzegovina, ya, Bosnia Herzegovina tahun 95, yang kalau tidak salah Indonesia juga ngirim senjata ke sana, gitu, nyuplai senjata ke sana. Dan ya sama, PBB cuman diam, nggak bergerak sama sekali, takut gitu kalau kepentingannya kepentingan blok mereka, kepentingannya kepentingan mereka. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini terjemahan 2026 yang mungkin kalau, karena kalau saya ikuti wallahu alamnya, saya bukan orang yang pakar, cuman senang aja kalau bicara tentang geopolitik dan seterusnya. Orang-orang tuh banyak komentar begini, tatanan dunia hari ini itu sudah mulai banyak berubah, walaupun yang barunya belum terbentuk. Orang sudah mulai luntur kepercayaan kepada PBB karena tumpul, karena ompong giginya. Apalagi kalau bicara kepentingan Amerika, kepentingan Israel, mahkamah internasional bicara dengan Netanyahu, nggak ada giginya sama sekali. Akhirnya blok timur bikin apa sekarang? BRIC, Cina dan seterusnya, kawan-kawannya. Jadi kemungkinan bakal pecah, bahkan bukan lagi satu pusat, kemungkinan bakal dua atau bahkan banyak, multipolar. Dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang dekat ini perang antara Turki dengan Israel juga bakal meletus. Hanya menunggu waktu saja. Hanya tinggal menunggu waktu. Dan kalau itu terjadi, kalau saya berharap mudah-mudahan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, khususnya di surat Al-Isra, Bapak Ibu, ada 3 tahap di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemerdekaan Masjidil Aqsa. Tahap yang pertama kalau kita lihat, liyasu'u wujuhakum, wajah kalian orang-orang Bani Israel, ya, wajah kalian itu akan jadi buruk. Dan apabila datang hukuman atas kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang untuk menyuramkan wajah kalian. Liyasu'u wujuhakum. Bagaimana menerjemahkannya hari ini? Liyasu'u wujuhakum, citra, image Israel di mata dunia itu jelek. Liyasu'u wujuhakum, menyuramkan muka-muka kalian. Wajahnya, citranya, image-nya sudah jelek. Bahkan di generasi muda Amerika, hasil survei di Gen Z tentang Israel jelek. Image-nya Israel itu tidak seperti image-nya orang-orang tua Amerika. Liyasu'u wujuhakum. Koalisinya Israel yang dulu mendukung sekarang sudah mulai rada jaga jarak. Ini tahapan yang pertama, liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan mereka masuk ke dalam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mereka leluasa keluar masuk ke dalam masjid. Nah, ini apa tafsirannya? Kita lihat. Kalau prediksi ada banyak. Kalau prediksi ada yang mengatakan, kalau prediksi bisa dikritisi, bisa didebat. Israel tetap ada, tapi Palestina jadi negara. Dan Palestina punya otoritas ke Masjidil Aqsa, sehingga umat Islam bisa bebas keluar masuk ke Masjidil Aqsa lewat Palestina, bukan lewat Israel. Waliyadkhulul masjid. Kenapa Israelnya masih ada saat kita masuk ke Masjidil Aqsa? Karena tahapan yang terakhir, tahapan dihancurkannya habis-habisan. Waliyutabbiru ma'alau tatbira. Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang dikuasai. Jadi masuk Masjidil Aqsa dulu atau hancurnya Israel dulu? Kalau melihat urutannya, bebas keluar masuk Masjidil Aqsa dulu, baru setelah itu habis Israelnya.
Realnya seperti apa? Kita lihat saja. Sejarahnya akan seperti apa umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke hadis ini. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Kalian saat itu jumlahnya banyak tapi seperti buih. Al-Qur'an menggambarkan kuantitas kalau tidak diimbangi dengan kualitas tetap kalah walaupun ada nabinya. Di surat At-Taubah, surat 9 ayat 25. Pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW jumlahnya banyak, 12.000. Musuh jumlahnya sedikit. Komandannya Nabi Muhammad SAW. Pasukannya banyak para sahabat. Tapi bukan ghusa ya. Nabi dan para sahabat bukan ghusa. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Jangan pernah congkak, jangan pernah takjub hanya dengan jumlah. Walaupun pasukannya adalah pasukan Nabi, walaupun prajuritnya adalah para sahabat, tapi jumlah bukan jadi sebab kemenangan. Kisah perang Hunain ini ya tahun ke-9 Hijriah kejadiannya, dan muncul omongan-omongan di kalangan umat Islam waktu itu 300 di perang Badar bisa mengalahkan 1000. 3000 di perang Khandaq bisa mengalahkan 10.000. Dan seterusnya. Para sahabat menyebut-nyebut perang-perang sebelumnya yang jumlah kita sedikit, musuh banyak tapi kita menang. Sekarang jumlah kita 12.000, musuh lebih sedikit, masa nggak menang? Masa kita kalah? Umat Islam di Indonesia ini mayoritas 80%. Manya eleh itu umat Islam suarana id a'jabatkum kasratukum. Walaupun Nabi hidup dengan kita, walaupun Nabi jadi warga negara Indonesia, walaupun muslimnya mayoritas di Indonesia, tapi kalau a'jabatkum kasrah, yang dibanggakan hanya sekedar kuantitas, yang dibanggakan hanya sekedar jumlah, kalah. Ada nabinya ini, ada nabinya. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Buih itu hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, ia akan yamkut fil ard. Bapak Ibu punten, buih itu posisinya di bawah atau di atas air? Kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan. Jadi kalau fokusnya hanya sekedar kelihatan dan muncul ke permukaan, apa bedanya dengan buih? Toh pada akhirnya yang dipakai oleh orang itu bukan buihnya. Yang dipakai sama manusia adalah airnya. Air yang bermanfaat, air yang akan menetap di muka bumi. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Di zaman digital sekarang, memaknai surat Ar-Ra'd ayat 17 itu lebih enak lagi. Tidak semua yang viral, tidak semua yang muncul ke permukaan, tidak semua yang trending topik itu jadi manfaat dan akan menetap. Justru biasanya yang viral itu cenderung punya durasi yang singkat, seperti buih. Paling lama umurnya 1 bulan, hilang, muncul lagi yang baru 1 bulan, hilang, muncul lagi yang baru, isu yang baru 1 bulan, viral, hilang, gak akan bertahan lama. Yang bertahan lama biasanya yang memang jarang muncul ke permukaan, jarang viral. Tapi dia manfaat, tapi dia berguna. Konten-konten yang ngasih manfaat, memang di algoritma di Indonesia mah rada
ke-up begitunya. Tapi dia akan terus dicari sama orang. Walaupun video misal begini. Videonya Jainuddin MZ misalnya. Manfaat. Masih terasa, masih orang silahkan cari di YouTube. Penontonnya masih banyak. Konten tilawah Quran mungkin nggak viral karena kalaupun tampil di medsos kita skip scroll gitu. Mungkin nggak viral, mungkin nggak FYP, mungkin nggak trending topik, tapi dia tetap ada, tapi dia tetap dirujuk karena dia manfaat. Adapun yang memberi manfaat maka dia akan tetap di bumi. Adapun yang buih dia memang muncul di atas, dia memang kelihatan banyak, tapi yang namanya buih lah nanti muncul lagi hilang. Ya, ya. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Ini yang tadi disampaikan oleh Nabi, yang satu dicabut, yang satu disuntikan. Allah mencabut kewibawaan, mahabah. Mahabahnya pakai hak besar dan baknya tidak pakai tasydid. Karena kalau mahabbah artinya cinta. Kalau mahabah artinya wibawa. Wibawa mobil, wibawa. Kalau mahabah itu rasa gentar, segan, wibawa. Di saat yang sama mereka tidak takut kepada umat Islam, di sisi yang lain umat Islamnya disuntikan yang namanya al-wahan. Dan Rasulullah SAW ini masalahnya. Inti dari masalah tada'a alaikum, inti dari masalah dikepungnya umat Islam ternyata balik lagi ke sini. Balik lagi kedua penyakit ini. Penyakit yang pertama hubbud dunya, penyakit yang kedua karahiyatul maut. Hubbud dunya dan karahiyatul maut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, punten. Oh, sini dulu tadi. Aslinya, standarnya umat Islam itu disegani. Aslinya. Karena lihat redaksinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, wala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut dengan keras dari dada musuh kalian rasa gentar terhadap kalian. Aslinya umat Islam itu umat yang disegani dan ditakuti. Aslinya. Hingga dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan begini, saya itu ditolong oleh Allah dengan rasa takut musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nabi belum nyampe, sebulan lagi baru nyampe, musuhnya sudah ketakutan. Itu umat Islam, aslinya begitu. Dulu ya di zaman umat Islam sedang berjaya, misalnya yang paling dekat di zaman Turki Utsmani. Kalau kapalnya Turki Utsmani itu lewat, yang namanya gereja-gereja mereka nggak berani untuk membunyikan lonceng. Sampai sebegitunya. Kalau bunyi apa bahasa kita sekarang sikmil, musik militernya kedengeran. Bapak Ibu nanti bisa cari Cedin Deden gitu ya. Lagunya Turki Utsmani, musik militernya Turki Utsmani, yang kalau kedengeran dari jarak jauh, musuh-musuh itu sudah langsung ketakutan. Yang itulah begitu. Pada masanya, baru dengar suaranya saja datang, orang sudah pergi. Padahal pasukannya belum datang, suaranya baru kedengeran sudah ketakutan. Kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong
oleh Allah dengan rasa takut musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Punten, kalau sekarang terjemahannya 1 bulan perjalanan itu mungkin seperti, kalau 1 bulan perjalanan teh naik kuda dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, itu 1 bulan kurang lebih. Jaraknya sekitar 1000, berapa? Ada yang pernah ngecek? Jaraknya sekitar 1500 kilo kurang lebih ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya sekitar 1500 kilo. Kalau dulu naik kendaraan sekitar satu bulan. Makanya pas perjalanan Isra Mi'raj banyak orang Mekah yang nggak percaya. Kita ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 1 bulan. Muhammad dalam 1 malam. Cek di Google Maps Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kurang lebih angkanya 1500. Jadi 1500 kilo lagi Nabi mau nyampe, musuh sudah ketakutan. Kalau sekarang kan menerjemahkannya nggak begitu. Kami punya senjata rudal balistik, jarak jangkauannya 1500 kilo, baru kami pencet, negara yang jaraknya 1500 sudah ketakutan. Nabi tidak pakai rudal balistik, panahnya juga paling hanya sampai 100 meter, 150 meter, tapi 1250 kilo orang sudah ketakutan mendengar pasukan umat Islam. Jadi aslinya musuh itu takut. Dicabut rasa takutnya gara-gara 2 hal ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pertanyaannya, apakah hubbud dunya dan karahiyatul maut itu penyakit asli umat Islam? Atau hubbud dunya dan karahiyatul maut itu penyakit menular dari umat lain? Penyakit asli bawaan genetik atau penyakit menular? Penyakit menular. Penyakit menular. Bukan penyakit bawaan. Bukan penyakit bawaan. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 95, ayat 96. Kurang jelas ya. Al-Baqarah 95-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Dan mereka sama sekali tidak akan pernah berharap kematian. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka sama sekali tidak akan pernah menginginkan kematian karena perbuatan mereka, dan Allah tahu siapa orang yang zalim. Itu 95. 96-nya wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Dan kau akan mendapati mereka adalah orang yang paling rakus untuk hidup di dunia dengan orang-orang musyrik. Ayatnya sedang berbicara tentang ahli kitab. Dan kata Allah di ayat 96, yang paling rakus dengan kehidupan itu 2, mereka dengan orang-orang musyrik. Bapak Ibu, apa negara agama resmi di negara Dewan Keamanan PBB? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Apa negara resminya? 2, ahli kitab, musyrik. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Ini bukan penyakit bawaan umat Islam, ini penyakit menular yang dibawa dari umat yang lain ke dunia umat Islam. Kalau sudah sama kulturnya, kalau sudah sama frekuensinya, kalau sudah sama penyakitnya, maka mereka nggak akan takut lagi kepada kita. Mereka nggak akan segan lagi, sungkan lagi kepada umat Islam. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum. Jadi bukan karena musuhnya yang terlalu kuat, tapi karena umat Islamnya yang terlalu lemah. Baik, terakhir sebagai penutup dari hadis ini, Bapak Ibu, apakah hadis-hadis seperti ini tujuannya untuk membuat putus asa atau tujuannya untuk mengingatkan kita supaya balik lagi? Ada Pak Ustaz, memang sudah ditakdirkan si akhirnya kenalah pasrah. Qadarullah, aku maha deui entos we, kita tarimakeun, jangan melawan takdir Allah.
Hadis seperti ini apakah untuk tai'is atau hadis seperti ini untuk tahdzir? Bagaimana membingkai hadis-hadis serupa? Tujuannya apakah untuk narimakeun ada toskio tibituna gitu. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi atau Nabi. Atau hadis-hadis serupa, hadis-hadis sejenis, hadis-hadis yang sefrekuensi, tujuannya untuk mentahdir, mewarning, hati-hati. Tujuannya untuk mentahdir, untuk memberikan peringatan, bukan untuk menyuntikkan keputusasaan. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh penulisnya, dulu pernah ada bangsa Mongol dan Tatar. Kemudian Allah menangkan umat Islam. Dan Tatarnya sendiri pada akhirnya masuk Islam. Bangsa Tatar akhirnya banyak yang masuk Islam. Kemudian ada perang salib. Dibantai umat Islam di perang salib. Kemudian ada Salahuddin al-Ayyubi. Jadi siklusnya akan sama. Seperti sejarah, kadang di atas, kadang di bawah, nanti naik lagi ke atas, nanti turun lagi ke bawah, nanti naik lagi ke atas. Dan ya, insya Allah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada yang namanya siklus 100 tahunan. Ada namanya siklus 100 tahun. Berangkat dari ayat Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 259. Siklus 100 tahunan dalam kisahnya Uzair. Saat Uzair bertanya, bagaimana caranya Allah menghidupkan bangsa, menghidupkan umat yang sudah hancur lebur berantakan. Ya, jawaban dari Allah, tidur selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan. Cerita Uzair ya, masyhur ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Ataukah seperti kalian tidak memperhatikan orang-orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Tembok roboh menutupi atap. Atap itu posisinya di mana? Di atas. Kalau atap sudah ketutupan tembok, ini berarti sudah rata dengan tanah. Ada satu negeri, ada satu bangsa, ada satu peradaban yang rata dengan tanah. Seperti Gaza kondisinya hari ini. Atapnya tertutup tembok. Kemudian ada yang lewat ke negeri tersebut dan dia penasaran, kaifa yuhyillahu ba'da mautiha? Bagaimana caranya Allah menghidupkan negeri ini setelah hancur? Jawaban dari Allah pakai praktek langsung. Fa amatahullahu mi'ata'am. Selama 100 tahun ini masa-masa tidur, masa-masa lalai, masa-masa mati, masa-masa nggak ada pergerakan. Tsumma ba'atha, setelah itu dibangunkan lagi. Dan kalau kita mundur ke sejarah 100 tahun ke belakang, mudah-mudahan 1924 ya. 1924 itu saat Turki Utsmani yang tadinya jadi atap untuk menaungi umat Islam. 1924 atapnya runtuh, tembok dan dindingnya menutupi atap. Yang namanya atap itu untuk menaungi yang ada di bawah. Tapi saat atapnya jatuh dan dindingnya menutup, itulah kondisi umat Islam di 1924 saat umat Islam nggak punya atap lagi, saat umat Islam nggak punya penaung dan pelindung, saat umat Islam nggak punya kesatuan internasional. Saat umat Islam akhirnya hidup masing-masing dalam wilayahnya sendiri-sendiri. Saat umat Islam disekat-sekat, ini Saudi, ini Yaman, ini Uni Emirat Arab, gitu. Ini Indonesia, ini Malaysia, ini Turki, ini disekat-sekat. Dulu semuanya nyatu. Dulu semuanya
eh, satu atap. Dulu semuanya satu atap. Nah, untuk mengangkat atap ke atas dan melindungi semua yang ada di bawah, siklusnya 100 tahunan. Dan kadang siklus 100 tahun ini membangunkan umat Islam kesadaran bahwa kita butuh atap yang sama. Kita nggak bisa pakai atap masing-masing, kita nggak bisa pakai payung. Kita butuh yang lebih luas dari ini semua. Nah, benih-benihnya sudah mulai kelihatan. Kemarin kalau kita ikuti beritanya, Turki dengan Pakistan, dengan Mesir, dengan Saudi Arabia, gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung Indonesia. Sanes BOP mah ada Israel dan Amerika, nah begitunya. Ini mah negara-negara yang mayoritasnya Muslim, baru 4. Mudah-mudahan nanti muncul yang lain lagi, muncul Malaysia, muncul dan seterusnya. Jadi siklusnya siklus 100 tahunan. Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Jadi hadis seperti ini bukan untuk bikin putus asa, tapi hadis ini untuk mendiagnosa. Masalahnya di mana? Masalahnya ada di hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Yang benar adalah ayat dan hadisnya datang dari Allah dan Rasul. Yang salah datangnya dari penafsiran, pentakwilan, kontekstualisasiannya. Yang salah datangnya dari saya. Mudah-mudahan Allah maafkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dengan foto-foto dokumentasi dari bapak-bapak, ibu-ibu? Cekap? Alhamdulillah. Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.